Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwatal iman, ikhwan fid din wa akhwat fillah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minul muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa na'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusaddur rihal illa ila salasati masajid, Masjidil Haram wa Masjidi Hada ay Masjidin Nabawi wa Masjidil Aqsa. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul Karim. Ustaz Sunari selaku tuan rumah dari pesantren Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Putri tingkat SMP kan? SMP Putri, Masya Allah. Baru pertama kalinya silaturahmi ke sini. Tadi kebablasan sampai pom bensin, muter di pom bensin, ngikutin map. Sebenarnya lihat mobilnya Ustadz Abdul Wahab, sedan itu sedan yang gak ada duanya di dunia. Di dunia satu-satunya kayaknya sedan itu aja. Saya pengen ngikutin, anak saya bablas, itu mobil Ustadz Abdul Wahab, ikutin. Bablas kita sampai lampu merah, terus ke utara. Baik. Alhamdulillah, seluruh keluarga besar LKG, para ustadz dan ustadzah, juga anak-anak generasi pembebas Baitul Maqdis insya Allah di kemudian hari. Kita harus pastikan begitu dengan generasi kita. Bersyukur pada Allah Ta'ala, hari ini hati kita masih selalu terikat dengan Palestina. Satu, yang pertama adalah ikatan yang selalu membawa kita kepada ukhuwah Islamiyah. Rasa syukur ini mengantarkan ukhuwah Islamiyah, hati yang selalu terpaut. Karena apa? Setiap helaan napas, detak jantung, kedipan mata, hirupan dari apa yang kita bisa hirup atas udara segar yang Allah anugerahkan, kalau tidak kita persembahkan untuk saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, demi bebasnya dan merdekanya Baitul Maqdis, Palestina, maka semuanya akan sia-sia. Karena akhir zaman adalah Palestina. Ardul mansyar wal mahsyar, bumi tempat semua mata tertuju kepadanya, bumi tempat semua manusia pengen tinggal di dalamnya, bumi tempat semua kaki pengen melangkah secepat mungkin sampai bisa menetap selama-lamanya di sana. Al-mansyar wal mahsyar. Lalu selanjutnya nanti kalau kiamat ternyata dibangkitkan lagi di atas tanah Baitul Maqdis, al-mahsyar, padang mahsyar. Sebagaimana Nabi sebutkan ketika seorang wanita namanya Maimunah radhiyallahu anha bertanya pada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis." Beri fatwa kami tentang Baitul Maqdis. Ya, apa Baitul Maqdis itu? Qala ardul mansyar wal mahsyar. Wahai Maimunah, Baitul Maqdis itu bumi tempat semua manusia tertuju kepadanya. Semua langkah kaki akan pengen menuju kepada sana. Semua mata menatap, semua hati cenderung ingin memiliki. Semua manusia yang hidup pengen tinggal di negeri yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Ardul mansyar wal mahsyar, dan bumi tempat dimana kalau akhir zaman nanti manusia akan dibangkitkan di atas tanah Baitul Maqdis pada mahsyar. Lalu apa yang kami perbuat ya Rasulullah dengan itu? Kata Kanjeng Nabi, beliau menyebutkan, "Utuhu fasallu fihi." Maimunah, datang ke sana kamu, sholatlah di dalamnya. Di mana? Di Baitul Maqdis. Datang ke sana, sholat di dalamnya. Lalu kata Maimunah yang wanita dari Madinah ini,
Nggak mungkin ya Rasulullah, kami wanita, jauh perjalanan kami dari Madinah menuju ke Baitul Maqdis. Belum tentu kami mampu datang ke sana. Kalau begitu wahai Maimunah, kirimkan minyak agar tetap nyala lampu di Baitul Maqdis, agar tetap nyala lampu di Al-Aqsa, agar tetap ada orang baca Quran di dalamnya, iktikaf, penerangan, rizki, apapun bisa orang mensyukuri nikmat Allah Ta'ala berupa peribadahan di dalam Baitul Maqdis. Inilah yang harus kita syukuri. Hati kita nggak akan pernah merasa nyaman sampai Palestina merdeka. Yang kedua tentunya rasa syukur. Di hadapan kita sudah ada generasi kita. Kalau kita saat ini dianggap Allah Ta'ala belum layak, mak, bapak, kamu nggak layak. Belajar Islammu baru kemarin sore, masuk pesantrenmu setelah lulus SMP. Kamu baru tahu Islam setelah kamu dewasa. Anak kamu sudah ada di hadapan kamu. Maka bisa jadi kita dianggap gak layak oleh Allah Ta'ala. Generasi kita persiapkan, menanamkan kecintaan anak-anak kita kepada Baitul Maqdis, bagian daripada keimanan yang harus ditanamkan. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum fala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Hai umat Musa alaihissalam, itu umat Yahudi. Karena ini ayat Al-Quran, maka semua umat Nabi Muhammad, semua umat Nabi Adam, semua umat Nabi Nuh alaihissalam, semua umat Isa alaihissalam, Allah perintahkan, datanglah kamu ke Baitul Maqdis. Ya, untuk apa? Udkhulul ardal muqaddasah. Masuklah kamu ke bumi Baitul Maqdis. Allati kataballahu lakum. Bumi Palestina itu, Baitul Maqdis sudah ditetapkan buat kamu tempati. Fala tartaddu ala adbarikum. Kau jangan sampai takut dengan musuh-musuh itu. Kau jangan sampai takut dengan Israel. Kau jangan sampai takut dengan rudal dan roket bom setiap waktunya. Kau jangan sampai ada rasa gentar dalam menghadapinya. Fatanqalibu khasirin. Kalau sampai kamu mundur, kamu takut, kamu tidak berani melawan kezaliman, kejahatan, genosida itu, maka kamu akan menjadi manusia yang paling rugi dunia dan akhirat. Naudzubillah. Maka kita ajarkan juga pada anak-anak kita ini bersyukur ada di hadapan kita anak-anak kita. Insya Allah di masanya nanti mereka lah anak-anak yang akan mempersembahkan darah dan nyawa terbaiknya demi bebasnya Baitul Maqdis. Insya Allah, amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan pada qudwah hasanah Nabiullah Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saya dibatasi waktu sampai jam 11, jadi 30 menit saya menyampaikan. Ikhwatal iman, ikhwan fiddin wa akhwat fillah, saya berbagi cerita pertama tentang kedatangan kami di Baitul Maqdis di Palestina, di Gaza. Tinggalnya saya di Gaza. Beberapa waktu saya tinggal di sana, 2012, cukup lama sebenarnya. Tapi perang itu sejak 1948. Setiap waktu yang kami dapati anak-anak kecil yang menyambut kami dengan hati yang riang gembira. Di tangan kanan mereka selalu berkibar merah putih. Di tangan kanan. Di tangan kiri mereka bendera Palestina. Anak kita kan bangga dengan benderanya sendiri, mesti merah putih, anak Indonesia kan. Anak sana merah putihnya di tangan kanan, bendera Palestinanya di tangan kiri. Dan mereka katakan ahlan wa marhaban ya Soekarno. Saya itu rasanya seperti mau nampar mereka. Samsudin Asore Soekarno yang mau ngendi. Karena baru pertama kali datang kan, ahlan wa marhaban ya Soekarno, ahlan wa marhaban ya Soekarno. Kok Soekarno kok nggak Sunari ya? Sama-sama sunya kan? Su itu kan artinya indah. Sunari menari yang indah. Saya penarinya, beliau nggak bisa menari. Saya sampai di Istana Bogor itu mempersembahkan tari Pandowo Limo dan Gatot Kocok Gandrung di depan Presiden yang kedua RI, Pak Harto, yang makamnya di Matese, tetangga saya. Tahun 1991 ketika Jambore Nasional di Cibubur Jakarta. Kami pentas di Istana Bogor. Saya lanjutkan. Kenapa Soekarno? Mesti dipahamkan pada generasi kita ini bahwa sebelum Indonesia ini ada, sebelum Indonesia namanya NKRI, sebelum Republik Indonesia menyatakan berdaulat, memproklamirkan kemerdekaan, seorang laki-laki dari Indonesia namanya Soekarno pada tahun 1944 datang ke Palestina. Begitu datang Palestina ternyata bawa biji mangga yang dibawa. Ditanamlah biji mangga itu, benih-benih pohon mangga. Kemudian ada seorang laki-laki, Syekh Muhammad Ali Thohir, dalam pernyataannya mengatakan, ya Soekarno,
Kembalilah ke negerimu Indonesia, ambil semua kekayaanku di Bank Saudi Arabia, merdekakan negerimu, berdaulatlah, proklamirkan negerimu Indonesia, kebangsaan Republik Indonesia itu. Pulanglah, ambil semua kekayaanku, kata Syekh Muhammad Ali Thohir, saudagar kaya raya yang ada di Palestina. 1994 Soekarno pulang bawa uang miliaran. Kalau kita hitung sekarang mungkin 1000 triliun. Karena di konvensi sekarang mulai dari nol ya Pak. Ya ini mulai dari 1000 triliun ya Pak. Agak greget dikit. Coba wis sekalian, ikhwan bidin wawatbillah, Soekarno pulang 1944, pohon-pohon mangga itu tumbuh sejak 1944 sebagai prasasti bahwa Soekarno memerdekakan negerinya, berdaulat bangsanya, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu menggunakan modal uang diantaranya yang diberikan oleh seorang saudagar kaya raya, Syekh Muhammad Ali Thohir. Jadi nggak boleh orang Indonesia melupakannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Indonesia merdeka 1945. Bukan hanya Palestina, mestinya ada Mesir juga. Tapi kita sedang bahas Palestina. Bagaimana menanamkan cinta pada anak kita tentang Palestina. Begitu saya masuk, Masya Allah, kehidupan rumah bolong-bolong. Tidur kami di atas pasir, bantal kami pasir, kasur kami pasir, kami tidur beralaskan pasir. Batin saya mengatakan, ya Allah, saya orang Karanganyar. Ini Karanganyar atau? Wih, kita masih di Karanganyar ya? Dekat berarti. Zat kita tetanggaan kan ya? Aku Karanganyar paling puncrut, saya paling poncrot. Paling atas, kita mati sih. Sama Karanganyar. Ikhwan Fidin, ternyata anak-anak itu sekalipun tidur di atas pasir, mental mereka, keimanan mereka, keteguhan hati mereka itu ditopang oleh ayat-ayat Al-Quran. Darah yang mengalir pada aliran darah tubuh mereka, tulang-tulang yang terangkai kokoh mengokohkan langkah mereka, hati yang jernih, lisan yang betul kata yang baik, itu ditopang mayoritas anak-anak sana selalu mengabadikan ayat Al-Quran. Mereka muhafidh-muhafidhoh. Pada sesi pertama kami diundang oleh Bang Onim, Abdillah Onim, itu menghadiri 300 muhafidh-muhafidhoh penghafal Quran. Kata Bang Onim, katong semua berangkat Ini bahasa orang timur karena dia orang Halmahera. Katong semua berangkat. Katong menghadiri itu ada wisuda 300 penghafal Quran. Saya pikir 300 penghafal Quran itu ya seusia 17 tahun atau mahasiswa Muhammad Nasir lah. Usia-usia 17, 18, 19. Sampai sana ternyata kok arek-arek cilik. Katanya wisuda tahfidz, oh mungkin wisuda iqra kayak di kampung kita. Begitu saya tanya, ini wisuda tahfidz atau wisuda baca Quran? Wisuda 30 juz. Lah kok anak-anak kecil? Ya paling tua 12 tahun, paling muda 5 tahun 10 bulan. Jadi 6 tahun kurang 2 bulan. Paling muda. Ketika kita tanya, ya gulam, hal hafidta ayatan min ayatil Quran, kamu hafal satu ayat saja? Jawaban mereka malah sebaliknya. Naam ya amma Indonesia, hafidtu kullu. Saya ini hafal semuanya, bukan hanya satu ayat, 2 ayat, hafal semuanya. Berapa umurmu nak? Kamu sana tanah umruk. Kamu berapa tahun saat ini? Ana sitta sanawat, saya 6 tahun, saya 5 tahun dan masih banyak lagi 12 tahun paling tua. Maknanya berarti kita bisa tertanam keteguhan hati mempertahankan Baitul Maqdis, menanamkan cinta pada Al-Quran. Karena anak-anak Gaza mayoritas adalah anak penghafal Quran. Bahkan kalau kita keliling dunia, mayoritas negara penyumbang penghafal Quran terbanyak Gaza, Palestina. Hampir semuanya. Lahir kembar 4, 4-4-nya hafal Quran. Lahir kembar 6, 6-6-nya hafal Quran. Lahir kembar 8, 8 kembar. Lakinya 4, perempuannya 4. Allah mengaturnya demikian rupa. Lalu kita heran, kembar 8. Jangan heran, kalau lahir 1 baru heran di sini. Kita mereka gitu. Lahir 1 heran, kembali dengan kita ya. Loh, kembar loro, kembar telu, kita heran. Kembar 5 ABCDE. Ini Zana kembar itu 8. Dan itu hafal Quran semua di masa mereka masih kanak-kanaknya. Masya Allah. Lebih hebat lagi, begitu kami diajak jalan ke Beit Lahia. Beit Lahia satu perkampungan, di sana banyak para mujahid sebelum kami dimasukkan pada camp Izzuddin Al-Qassam atau Hamas. Itu anak-anak kecil berlari-lari menyambut kami dengan yang gembira. Saya batin pada mereka itu, ya Allah, sehebat anak, setegar itu, selincah itu,
semerdeka itu, tapi kebebasan mereka itu termaktub dalam syair Atuna Tufuli, gitu kan? Kembalikan masa kanak-kanak kami. Padahal mereka bebas, mereka bermain roket-roket, rudal-rudal yang tidak meledak, yang kalau jatuh dari angkasa nembus ke pasir mempelem, nggak meledak, mempelem, nggak meledak, jep gitu, nggak meledak. Itu cuma nancep tok, serep. Sama mereka malah dipakai luncuran. Pakai luncuran mana kecil-kecil, naik ke atas, dipanjat, lalu merosot mereka luncuran. Padahal itu rudal-rudal sebenarnya. Mereka pakai main. Kami ketakutan luar biasa. Mereka dengan enjoynya, seteguh itu. Tidurnya bukan di tidur sofa atau mungkin split bed seperti anak kita, atau kasur Palembang yang dimiliki santri-santri kita. Bukan. Apalagi matras warna ireng yang biasa dipakai Ustaz Abdul Wahab. Tidurnya di atas pasir. Tapi mereka Masya Allah, saya bayangin, ini setiap kali mereka berlari-lari selalu teriak menawarkan pada kami buah mangga. Wahai paman Indonesia, ini mangga Soekarno, mangga Soekarno. Baru saya teringat, oh Pak Karno datang ke sini dikenang namanya karena bawa biji mangga, sehingga semua anak-anak kecil tidak melupakan Soekarno. Pembawa benih mangga itu Soekarno namanya, sampai mangga itu dinamakan mangga Soekarno. Saya baru kebayang, ya Allah, izinkan saya nanti kembali dulu ke negeriku Indonesia. Kemudian saya akan kembali, karena mereka tidur bukan di atas spring bed, tidur bukan di atas busa, tidur tidak di atas sofa, tidur tidak di atas kasur Palembang, tapi mereka tidur di atas pasir. Saya pengen ya Allah, dari kampungku nanti Matisi, saya bawa biji-biji kapuk yang warna hitam namanya kelenteng, saya tebar di padang pasir Gaza, biar tumbuh pohon kapuk yang banyak, biar bisa tidur di atas kapuk yang empuk nanti dari hasil tanaman kapuk yang saya tanam, kelenteng yang saya tabur. Sehingga nanti kalau saya datang lagi, mereka nggak akan nyebut ahlan ya Soekarno, ahlan ya Mister Kelenteng. Saya pengen banget itu. Sampai sekarang belum bisa ke sana lagi. Sehingga saya ngomong ke anak-anak, kalian harus menjadi pembela Baitul Maqdis. Bapak pernah ke sana, Abi pernah menginjakkan kaki di sana. Lahirkan generasi pembela Baitul Maqdis. Dalam proses apapun, mencari istri, mencari suami, suami yang cuma 2 syaratnya, istri punya 2 syaratnya. Apa saya kata pada anak-anak saya yang 9 itu? Ini ada di sini anak pertama, abang yang nikah sama putrinya Ustaz Abdul Rahim Tayyib, Nurmada Hayati binti Abdul Rahim Tayyib. Saya bilang, bang, kalau nikah syaratnya 2. Cari akhwat yang satu siap menegakkan syariat Islam, yang kedua yang siap melahirkan generasi pembebas Baitul Maqdis. Kalau nggak ada itu, jangan pernah nikahin akhwat yang seperti itu. Alhamdulillah, anak pertama ya begitu, anak kedua nikah sama putrinya Mas Son Hadi, juru bicara Ustaz Abu Bakar Basir dari Surabaya. Alhamdulillah, syaratnya juga sama. Anak saya nomor 3 nikah sama dari Eskarima, tinggal di Mojogendang. Yang kemarin mau lelang kambing yang di Sriwedari itu, kambingnya bawa pulang lagi karena nggak ada yang sanggup untuk membeli. Beli pada tahun pertama 7 juta, 2 tahun dirawat. Ya. Anak kambing indukan untuk perah itu apa namanya? Kambing apa namanya? Sanen atau apa? Etawa. Ya. Syaratnya sama. Sampai kalau kita lihat anak-anak sana itu, yang membuat saya itu bergetar sampai sekarang sulit melupakan, ketika saya pamerin tentang Gaza. Ini udah sering dalam kajian saya sampaikan. Saya bilang gini, ya gulam, indi suklatos, ta'alau, indi suklatos. Anak-anak Gaza, kemari, paman punya coklat nih. Di terangsel saya isinya coklat semuanya. Kumpul anak-anak, tidak tertarik dengan coklatnya, cuma tertarik lihat kita karena hidungnya pesek, nggak semancung mereka. Badan kita pendek, mereka usia 12 tahun tingginya melebihi kita. 13 tahun jambangan, 13 tahun udah jambang anak sana. Lalu setelah ketemu sama kita, saya ceritakan, kami anak Indonesia, kami punya Gunung Lawu, kami punya hamparan kebun teh di Kemuning, kami punya air terjun yang indah, kami punya air yang sangat dingin sekali, sejuk di sana. Nah, daripada kamu tinggal di tempat yang panas seperti ini, kami ingin seperti itu. Ayo kita tinggalkan ini Palestina sebentar, nanti kalian ke Indonesia menikmati keindahan alam Indonesia. Kata mereka, ya amma isma, ya amma isma. Kalau bahasa kita, Om Indonesia, paman Indonesia, Om, dengerin ya Om, gitu. Isma ya amma, dengerin baik-baik ya paman.
saya ini anak-anak Gaza. Kamu mau pamerin gunung Lawu seindah apapun di negerimu, kamu pamerin kebun teh seluas apapun hamparan hijaunya, kamu pamerin air terjun yang katanya banyak di negerimu itu, selangkah pun paman, kami tidak akan tinggalkan negeri kami, Gaza ini. Kami pengen hidup di sini bermartabat dengan Al-Quran. Kami pengen hidup selalu dipandu dengan wahyu Al-Quran. Kami tidak akan tinggalkan selangkah pun negeri ini dengan hidup bermartabat dengan Al-Quran. Ya Allah, coba anak-anak Indonesia digitukan. Le, tanahmu laut le di kafling gen. Le, tambang timah 300 triliun jopet toh pak, urusanku. Le, kedaulatan negerimu dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu bukan urusan gue pak, yang penting gue main game FF. Anak-anak kita, anak Gaza, selangkah pun kami tidak akan tinggalkan negeri ini. Kami pengen hidup bermartabat dengan Al-Quran. Martabat itu akhlak, martabat itu moralitas, martabat itu etika, tata krama, sopan santun, unggah-ungguh, tepo seliro, Al-Quran. Mereka pengen hidup di Gaza dengan bermartabat dengan Al-Quran. Lalu saya katakan, apa nggak takut? Roket setiap waktu, rudal setiap hari, bom sewaktu-waktu datang. Apa nggak takut? Kematian tuh udah di pelupuk mata loh nak. Jawab mereka itu, paman, selangkah pun kami nggak akan mundur, selangkah pun kami nggak akan gentar, sedikit pun kami nggak ada rasa takut. Kami pengen mati di sini, mati terhormat dalam membela Baitul Maqdis. Kalau paman nggak sanggup belanya, mulia ngisi nih orang Indonesia. Bahasa saya, irji' ila biladikia amma, pulanglah ke negerimu ya paman. Biarkan kami tetap di sini bermartabat menjaga Al-Quran dengan wahyu Allah Al-Quran untuk menjaga Baitul Maqdis. Dan kalau kami mati terhormat membela Baitul Maqdis, langsung kami menuju Allah. Itu kalau ada roket. Anak-anak kita kan kalau ada mercon, yang paling gitu kan, lari menjauh atau pengen tahu, penasaran merconnya kayak apa. Anak saya nggak ada roket, cus itu tidak menangis, mama, papa, enggak. Di sana manggilnya kan mama, karena jadi mama, abaya jadi baba, jadi papa, mama papa apanya, mama baba, enggak. Tapi teriakannya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ngejar. Gimana? Saya tanya, jangan, sembunyi aja. Mereka malah ngatain kita, sorry ya. Ini paman-paman ngapain ngumpet-ngumpet? Lari aja, lari mendekat. Kenapa kamu begitu nak? Namaku sudah ditulis di sana paman. Ada namaku, nih di kakiku ada namaku. Nanti kalau aku syahid, aku akan dicari karena namaku udah di roket-roket itu. Namaku sudah terukir indah di sana. Allah sedang menjemputku. Aku mau bersua dengan Allah dengan cepat. Bedanya anak-anak kita tinggal di negeri Indonesia dengan anak di Gaza. Anak Indonesia, Sir Toma, engkau lebaran kambingnya kudu anyar loh mak. Hedon, mak nanti uangnya dipakai beli mercon ya mak. Pak, nanti kalau udah sholat di lapangan Idul Fitri beli balon yang bisa mumbul dewe ya mak. Mintanya, anak sana tidak. Dunia itu benar-benar sudah hanya di genggaman tangan. Rasa kematian sudah di pelupuk mata. Akhiratnya tersimpan kuat, terpatri, kokoh keimanan mereka itu. Di mana letaknya mereka itu? Karena mereka meyakini bahwa kematian itu jalan terbaik untuk segera bertemu dengan Allah, terhindar dari fitnah-fitnah dajjal, fitnah dunia. Masya Allah. Sehebat itu bapak ibunya mengajarkan. Sekokoh itu keimanan anak-anak Gaza. Tidak ada sama sekali mereka memikirkan mercon atau balon yang dalam waktu lebaran dipakai. Nggak ada. Mari kita lihat potret anak-anak kita hari ini. Suatu ketika anak saya nomor 9, Caca, Salsabila namanya, panggilannya Caca. Karena anak saya 9, semua anak panggilan anak pertama. Ini abang, adiknya abang AA. Dari Sunda kan abang, karena saya waktu di Ambon, di Poso, abang. Kemudian AA, ya. Nama Bandung, AA. Teteh, nomor 3, kakak, Emas. Emas itu orang Solo, karena saya orang asli Solo. Setelah Emas, Uda.
lahir ketika saya memang sedang ada di Padang. Dulu orang-orang Padang kalau manggil kakaknya laki-laki Uda. Setelah Uda, Aang, nama di Indramayu. Kalau manggil Mas laki-laki Aang. Kemudian Daeng, saya sedang di Bugis, anak nomor 8 Daeng. Kemudian yang nomor 9 Caca. Caca itu nama mbak untuk panggilan anak pertama yang ada di Ambon. Caca, Caca, Caca manisi. Caca itu saya tanya, Caca, Abi punya uang nak, dapat sedikit rezeki ini. Gimana kalau nanti lebaran beli baju baru? Teman-teman di lapangan nanti bajunya baru semuanya, ada yang pink, ada yang oranye. Abi, Caca nggak mau baju bagus. Nanti pakai baju Daeng aja, Caca. Baju Daeng baju laki-laki, jubah haromen laki-laki, yang kayak gini persis. Apa jawabnya? Gak apa-apa, Bi. Baju Daeng kan sudah muat di Caca. Padahal Daeng itu miliknya Aang. Aang itu miliknya Uda. Uda itu miliknya Amas. 5 tahun yang lalu baju itu kami beli warnanya hitam, jubah hitam 5 tahun yang lalu. Mulai dari Amas, Uda, Aang, Daeng, 4 anak ini turun-temurun terus 5 tahun pakainya itu terus. Udah nggak muat di kakaknya, turun ke adiknya. Saya tanya, nanti kalau ditanya orang, Caca kan malu pakai bajunya Daeng. Nggak apa-apa, Caca yang akan jawab nanti. Ternyata betul, Uminya nyiapin, Umi siapin semuanya anak-anak. Caca pakai apa? Pakai punya Daeng. Loh itu kan punya Aang. Iya dulu punya Aang, sekarang udah muat di Caca. Ya, turun-turun. Daeng punya Aang punya Uda, dipakai udah siap. Sampai di masjid, keponakan saya ngajar di SD bilang gini, Caca bajunya bagus amat, agak mengkilat-mengkilat. Iyalah Mbak, baguslah. Loh ini kok lengannya kok gini, kayak baju laki-laki. Mbak Faiza nggak tahu ya? Ini baju yang Caca pakai nggak ada jenis kelaminnya. Di masjid itu orang sampai, kenapa kamu apa Abimu nggak punya uang? Apa Abimu nggak bisa belikan? Enggak, Caca udah bilang ke Abi, nggak usah beli baju baru, buat Gaza aja, biar Gaza merdeka. Jangan beli baju baru, jangan beli mercon, buat beli roket aja, biar Israelnya nanti di roket pakai uang angko itu fitrah. Itu anak kecil. Apa yang mesti kita ambil pembelajarannya? Hari ini anak kita disuguhi hedonisme kehidupan dunia tanpa ada lagi peduli simpati, empati kepada perjuangan saudara kita yang Gaza Palestina. Padahal Nabi kita mengatakan, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Kau jangan lakukan satu perjalanan, kau jangan melakukan satu proses kehidupan yang payah-payah, kau jangan sibuk nyari harta benda, kau jangan berpayah-payah dan mengumpulkan kekayaan dunia, kecuali hasilnya untuk mendatangi 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Hada atau Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Maknanya berarti kanjeng Nabi, kau jangan umroh mulu, jangan haji mulu. Masjidil Aqsa juga harus kamu kunjungi. Masjidil Aqsa inti daripada masjid-masjid sebelum-sebelumnya, karena kiblat pertama kaum muslimin. Yang mesti kita lihat, gaya hidup hedonisme ini mengantarkan anak kita akhirnya sampai hari ini banyak orang menyombongkan kekayaannya tanpa bisa kita ajarkan pada anak kita untuk selalu menanamkan kepada mereka simpati dan empati pada saudara muslim yang ada di Gaza Palestina. Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, rawah Muslim. Dan barang siapa tidak peduli pada urusan saudara muslim di belahan bumi manapun selama hidupnya, falaysa minhum, maka nanti di akhirat bukan umat Islam dia, gak dikumpulkan dengan saudara seiman, tidak bertemu dengan saudara Islam, tidak bisa bersama-sama untuk menikmati air telaga Kausar dari kanjeng Nabi Muhammad ketika beliau memanggil umatnya, halumma, 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 kemari, kau telah simpati pada Gaza, kau telah peduli pada Palestina, kau telah mendoakan doa terbaik untuk mereka, kau telah bersungguh-sungguh mendatangkan cinta kepada mereka. Itu yang saya tanamkan pada anak-anak. Sekarang anak saya, cucu pertama antara abang dengan Mbak Mada binti Abu Abdurrahim Bayyib, namanya Rafah. Sebagai pembuka pertama, pintu masuknya kan Rafah ya, walaupun sekarang udah habis kota Rafah itu, tapi kami mau masuk itu lama juga untuk lobby-lobbynya. Kalau nggak dikawal dari Intel Mesir, mungkin kami kesulitan. Kami dikawal dari Mesir, Intel-Intelnya ngawal kami, sampailah kami di Rafah itu, kemudian dipermudah sampai Bet Lahia ya, sampai ke Hebron, sampai ke markasnya Izuddin Al-Qassam, dan masuklah kami ke dalamnya.
Ikhwatal iman, indah pentingnya tertanam. Apa yang saya tanamkan? Takwa. Takwa yang kita tanamkan agar cinta pada Gaza, takwa. Takwa itu bukan hanya takut pada Allah SWT. Takwa itu bukan hanya al-khawfu bil jalil wal qana'atu bil jalil wal qalil wal amal bit tanzil wal istidad yaumir rahil, bukan. Tapi takwa itu setidaknya kita mengenal hurufnya 4. Ta, qaf, waw, ya. Takwa, ta, qaf, waw, ya. Taknya adalah tawadhu. Tanamkan kerendahan hati anak-anak kita, tanamkan kerendahan diri di hadapan Allah Ta'ala generasi kita, tanamkan. Nah, kamu mestinya bersyukur loh, kamu masih bisa ibadah di masjid dengan nyaman. Saudaramu yang ada di Gaza seperti ini kondisinya. Sebagai pembanding, nah, lihat bajumu bisa dibelikan baju lebaran baru loh. Saudara kamu yang di lebaran di Gaza dibelikan kain kafan mereka. Nah, kamu masih menikmati kue lebaran loh. Itu sebenarnya kalengnya kongguan, isinya emping melinjo, ya kan? Sekarang model gitu kan? Kalengnya kongguan, isinya ceriping, rangginang. Rangginangnya ada. Alhamdulillah nggak di dalam kaleng kongguan. Jangan-jangan Oreo kalengnya isinya marning jagung. Kan kadang-kadang gitu. Tawadhu, kerendahan hati ketika kita di hadapan manusia, merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Tawadhu. Jika kita keluar dari rumah kita memandang orang lain, jangan pernah kau pandang seseorang itu kecuali orang yang kau pandang lebih mulia daripada dirimu di hadapan Allah SWT. Tawadhu akan tertanam cinta pada anak-anak yang di Gaza. Kau tidur masih di atas spring bed, nah, temanmu yang ada di Gaza tidurnya di atas pasir. Kau makan masih pakai lauk ikan ayam apa? Gara-gara tadi isi di Jenawi. Ini sotonya soto apa ini? Soto ewa PT. Ewa ikan, PT ayam. Ikan ayam, ketahui. Bukan Ustadz, ewa PT. Iya, ewa itu kan ikan, betul. Ayam, PT, ayam. Ya berarti ikan ayam. Bukan Ustadz, iwak PT. Jangan di bahasa Indonesia kan, pokoknya iwak PT. Nah besok kalau soto iwak wedus berarti ikan kambing. Nah, kamu masih makan enak, masih ketemu ikan ayam lagi. Kalau dari ewak PT, saudaramu di Gaza belum tentu dapat ewak PT, telek PT mereka dapatnya. Ya, tawadhu, merendahlah. Mereka lebih mulia daripada dirimu. Mereka lebih terhormat daripada dirimu. Mereka lebih wibawa, lebih punya marwah, lebih punya izzah dibanding dirimu. Nah, kita merendah di hadapan manusia, rendahkan hatimu. Di hadapan Allah Ta'ala, rendahkan dirimu. Jika engkau keluar dari rumah memandang orang lain, jangan pernah engkau pandang seseorang kecuali orang yang engkau pandang lebih mulia daripada dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di hadapan para ustadz-ustadz yang didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh penduduk langit, penduduk bumi, semut dalam istana bawah tanahnya, bahkan ikan paus dasar lautan. La yusallun ala muallimin nas al khair, selalu mengirimkan salawat, bersenandung salawat, memohonkan maaf kepada orang-orang yang menunjukkan kebaikan kepada manusia yang lainnya. Para pendongeng, para guru TPA, ini ahlul jannah insyaallah. Tawadhu syaratnya untuk bekal agar tertanam cinta pada anak-anak Gaza Palestina. Oh, udah jam 11 lewat 1. Oh, suruh nambah? Jangan. Setelah ini saya harus ke Kali Jambe sebabnya. Ada hal galang Kali Jambe. Yayasan Sabilul Taqwa atau apa gitu, saya lupa. Pak Agus. Ya, siap. Yang kedua, setelah T tadi, ta, qaf, waw, ya, qaf. Qanaah. Setiap anak kita ini menerima, selalu tanam pada mereka, sisihkan buat saudara di Gaza. Pedulilah kepada mereka. Biasakan anak kita mengumpulkan setiap apa yang dia dapatkan, selalu ada sedikit yang disisihkan. Setiap terima dari Allah Ta'ala, kasihkan lagi di atas jalan Allah Ta'ala, agar anak kita terima, kasih, terima,
kasih. Terima, kasih. Karena orang Indonesia sekarang sudah punya rumus, terima 1000 triliun, simpan. Terima, simpan. Terima, simpan. Makanya kalau sambutan menteri, kami ucapkan selaku menteri urusan pertanahan, saya ucapkan terima simpen gitu. Mestinya rumusnya di bahasa Indonesia terima, kasih. Terima dari Allah, kasihkan di jalan Allah. Terima dari Allah, kasihkan jalan Allah. Jangan terima simpen. Kebanyakan orang terima simpen. Rumahku harus bagus dulu. Terima dari Allah lagi, mobilku harus bagus dulu. Gak kayak mobilnya Ustadz Abdul Wahab, warnanya hijau-hijau agak kuning-kuning, gak ganti-ganti catnya. Randu modal kok piye saja ya. Terima dari Allah, kasihkan di jalan Allah. Terima, kasih, terima, kasih, bukan terima simpen. Berapa banyak orang-orang sekarang orang kaya yang tangannya cekuter, ceko. Pak D, sedekah Pak D. Ripun Mas, sedekah. Riyen iki tangan kula dereng saged ya. Karena terima simpan, terima simpan. Mestinya rumusnya terima kasih. Sambutan kepala desa pun pasti kami ucapkan terima kasih kepada warga. Bupati kami ucapkan terima kasih. Gak ada, kami ucapkan terima simpan. Saya ngisi kemarin di Kelengkingan Sedayu Jumantono pernikahan yang hadir 4 bus dari Karangbangun Jumapolo. Namanya Bitaria, kepala desanya Elizabeth Suwarni. Ada lagi namanya Francisco Suyoto. Nama baptisnya semuanya. Teman saya Teresia Sri Hartati. Dia nemuin saya. Yang antar abang juga foto. Bang, foto ini Kak Teresia, penginjil. Ketika saya ngisi, segitu banyak orang. Di antara yang bahasa Indonesia saya, yang lain bahasa Jawa semuanya. Salah satu yang atur pambagoe hajo, kulo aturaken sugeng rawuh dumateng Ibu Kepala Desa Karangbangun Jumapolo ingkang sampun kersa rawuh wonten ing tlatah Sedayu punika. Inggih punika Ibu Elizabeth Suwarni. Padahal setahu saya Elizabeth itu nama ratu, tapi tiba Suwarni. Lihat, qanaah. Setiap yang kita terima itu nggak semuanya hak kita. Ada sebagian yang Allah titipkan untuk kita, tapi hakikatnya harus kita kembalikan di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan anak kita tanpa beli mercon, tanpa beli kembang api, tanpa beli balon-balon. Anak kita sudah terbiasa uangnya dikumpulin untuk Gaza Palestina. Bisa tanah anak-anak 9 di rumah kami. Jarang jajan-jajan ini dan itu. Jarang minta uang untuk dan itu. Lebih banyak waktunya dihabiskan, hartanya dihabiskan, dikumpul-kumpulkan untuk bagaimana bisa menyumbangkan sedikit dari apa yang dia terima untuk simpati, ambil peran serta, peduli terhadap man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minna. Siapa yang tidak peduli pada urusan saudara seiman dimanapun mereka berada, falaysa minna, maka mereka bukan umatku, umat kami, umat Muhammad SAW. Naudzubillah min dzalik. Qanaah. Katakan pada anak-anak ketika banyak, bersyukurlah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ketika sedikit, bersabarlah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Baru anak kita akan tertanam hatinya luluh. 2. Qanaah. Yang ketiga, taqawwaw, warok. Obsesi akhiratnya, keinginan untuk kembali ke surga Allah Ta'ala itu diprioritaskan. Amalan yang mendukung untuk bisa masuk surga Allah Ta'ala diutamakan. Sementara amalan dunia kita rem dan kita kendalikan. Warok, kepentingan akhirat menjadi prioritas utama. Kepentingan duniawi itu nanti belakang saja. Ukhrawi menjadi prioritas utama dalam kehidupan anak kita ini. Sholat 5 waktunya, doa untuk orang tuanya, kecintaan pada sama orang beriman, silaturahmi sama orang soleh, kemudian berusaha untuk sedekah apapun yang dia terima, itu selalu ditanamkan. Maka warok ini untuk akhirat, untuk Allah, di atas jalan Allah, bersama Allah, hanya untuk Allah, hanya memohon pada Allah, meminta, menggantungkan seluruh proses hidupnya hanya Allah yang kita tanamkan pada mereka, bukan untuk yang lainnya. Jangan merengek pada orang tua. Saya selalu katakan jangan merengek pada orang tua. Ini pelajaran penting dari anak-anak Gaza. Tidak ada rengekan mereka pada orang tua.
Papa mama itu nanti belakangan. Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mau mereka berlari, ya Allah, ya Allah. Mau mereka melompat, ya Allah, ya Allah. Kalimat itu terus berulang yang kami dengar. Yang hebat lagi adalah ketika mereka ini hanya ingin cepat bersua dengan wajah Allah. Maka warok mereka. Ini dunia om. Ini hanya dunia om. Ini cuma sementara om. Tempat yang kita tempati sejenak saja om. Ini tempat kita meninggal om. Dan saya akan kekal nanti tinggal di surganya Allah Ta'ala. Kata mereka warok, yaitu berlepas diri dari kepentingan duniawi menuju pada yang prioritas, kepentingan ukhrawi. Untuk menangkan anak-anak kan susah kalau nggak kita terus berulang-ulang. Nah, simpen dunia, kejar boleh, tapi cukup di tangan ya, genggamlah. Ketika ternyata kau tahu akhirat, kuatkan di hatimu, simpen dalam-dalam di hatimu. Padahal kematian itu sudah di pelupuk matamu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kematian sudah di pelupuk matamu. Dan saya mengunjungi tempat lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah di Palestina dan makamnya yang ada di Mesir. Kami kunjungi. Jadi Imam Syafi'i kan lahirnya di Palestina, kemudian saya itu meninggalnya, makamnya kan ada di Mesir. Jadi ulama di Mesir. Kami kunjungi semuanya. Ternyata beliau selalu katakan kepada anak-anak kecil, simpen duniamu di tangan aja, cukup, cukup, cukup. Segitu sajalah. Tapi akhiratmu seluas hati dan selapang hatimu. Sementara kematian di pelupuk matamu. Warok, berlepas diri kepentingan dunia. Bukan berarti gak mau dunia, bukan berarti pengen segera meninggalkan dunia. Tapi anak-anak yang saya pelajari di Gaza itu, rasa cinta mereka pada akhirat lebih dibandingkan rasa cinta mereka pada dunia. Bukan negeri yang gak ada apa-apanya, negeri yang penuh dengan buah-buahan. Ya, satu contoh saja. Kalau makan semangka di negeri kita Indonesia, paling-paling beratnya 7 kilo, 8 kilo. Di sana semangkanya 25 kilo. Begitu pisau kita letakkan di buah semangkanya, krek, terbukalah semangkanya. Bluk, merah luar biasa. Begitu kita gigit, isu air semuanya. Dan manisnya luar biasa, tumbuh di padang pasir. Buah koh, gedenya seapel. Kita genggam di tangan. Kemudian kita tempelkan di lisan kita. Itu langsung air keluar semua. Tinggallah kulit dan bijinya yang kecil saja. Buah koh. Buah anggur bergelayutan di pekarangan rumahnya. Bumi barokah. Surat Al-Isra urutan surat 17 ayat yang pertama. Alladzi barokna haulahu. Bumi barokah. Buah anggur bergelayutan. Anggur hijau, anggur ungu, anggur merah, full. Kalau kita beli di toko anggur itu, satu kardus air mineral itu cuma Rp25.000 di sana, sekardus. Di sini sekilo 110.000. Anggur hijau. Ya Allah, bumi barokah. Tapi mereka tinggalkan dunia itu. Akhirat warok mereka mengejar kehidupan ukhrawi, amat sangat membabi buta, menggebu-gebu, pengen segera menuju pada Robnya yang satu. Allah sudah menantiku. Aku ingin bersua dengan wajah Allah setiap waktuku. Aku sudah siap. Dan mereka selalu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang terakhir setelah warok, taqaw, yakin. Yakin. Tanamkan pada anak, yakin nak, kamu akan tinggal di Aqsa, yakin. Wa min huna nabda. Hei orang-orang sekitarku, teman-temanku, aku diajarkan abi umiku, min huna nabda, dari bumi Indonesia akan kami mulai perjuangan kami ini. Kami yakin fil Aqsa nabqa, kami akan tinggal selamanya di Al-Aqsa. Itu anak-anak biasa begitu. Lalu mereka biru, bidam, nabi kayak Aqsa gitu. Tanamkan terus pada anak kita ini. Dengan darah kami, ya, dengan nyawa kami akan kami persembahkan untuk bebasnya Baitul Maqdis Al-Aqsa. Anak-anak biasa gitu. Kemana anak mantu saya? Biru, bidam, bigonam. Karena bawa wedus kan. Biru, bidam, bigonam. Nabi kayak Aqsa, kok bigonam? Ya saya bawanya punyanya embek tat. Bigonam kata dia. Kita harus teriakkan. Min huna namtalik. Wabil Aqsa naltaki. Sampaikan pada teman-temannya antar kawan-kawan. Nah, dari sini kita akan mulai perjalanan panjang kita membebaskan Baitul Maqdis. Di Al-Aqsa kita akan bertemu, kita akan bersua. Kalau nggak terpaut jasad kita, hati kita sudah terikat di sana.
Nama kita terukir indah dari apa yang bisa kita yakin berikan di atas jalan pembebasan Baitul Maqdis itu. Yakin. Emang harus yakin. Gak yakin gak nyampe. Maka takwa itu terangkai dari 4 huruf saja. Taqafauya. Tawadhu, qanaah, wara, yakin. Yakinlah bahwa generasi kita lah pembebas Baitul Maqdis. Yakinlah bahwa keturunan kita adalah keturunan yang selalu mencita-citakan untuk tinggal menetap selamanya Baitul Maqdis. Yakinlah kita memohon pada Allah Ta'ala, Allahumma rzuqna sholatan fil aqsa qabla al-mamat. Ya Allah, anugerahkan pada kami kesempatan sholat di Al-Aqsa sebelum kematian kami. Dan itu kita memohonkan pada Allah SWT senantiasa. Anak kita biar semakin yakin. Ikhwatal iman, ikhwan bidin wa billah, inilah kiranya bagaimana kita menanamkan cinta pada anak-anak Gaza, Palestina, cinta pada Baitul Maqdis, cinta pada Palestina, bagian daripada rangkaian keimanan yang selalu kita tumbuhkan, keyakinan yang selalu kita sampaikan pada anak kita. Kalau bukan kita pembebasnya, mari kita yakinkan anak kita, mereka lah anak-anak pembebas Baitul Maqdis. Kalau bukan anak kita, cucu kita. Kalau bukan cucu kita, buyut, cangga, wareng, udeg-udeg siwur, gantung irus. Apalagi setelah itu? Oh salah ya? Salah. Urutannya bukan itu. Nanti takut disalahkan Ustaz Sunari. Kata teman saya, Ustaz, urutan itu adalah yang pertama anak, kemudian wong tua, mbah, buyut, cangga, wareng 5, udeg-udeg nomor 6, gantung siwur nomor 7, geropak sintik nomor 8, debok bosok nomor 9. Aku mau debok bosok generasi ke-9. Ojo gelem dari generasi debok bosok itu. Yang ke-10 galih asem, ke-11 geropak waton, ke-12 cendeng, nomor selanjutnya mbah gieng, cumpleng, ampleng, menyamen, menyamenye, terah tumerah. Ini urutannya. Teman saya WA, salah sampean. Saya ini sastra Jawa, tahu persis urutannya. Bukan anak, putu, buyut, canggah, wareng, bersiwur, gantung irus, semar, gareng, mitro, bagong. Bukan itu. Dia langsung WA ini WA-nya. Dan saya bilang, aku nggak mau jadi generasi ke-9. Lah ngopo? Tepok bosok. Kita bukan tepok bosok lah, masuk dibosok-bosoknya gelem ya. Anak kita generasi emas, generasi pembebas Maqdis insyaallah. Kiranya itu yang bisa saya uraikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi. Dijadikan anak kita menjadi qurrata ayun, perhiasan rumah tangga kita yang sakinah mawaddah warahmah. Dijadikan mereka menjadi anak-anak soleh, solihah, muslih, muslihah, muhafid, muhafidah, mujahid, mujahidah. Jadikan pula mereka menanamkan dalam rumah tangganya kecintaan pada Baitul Maqdis, sehingga rumah tangga kita semakin sakinah mawaddah warahmah selama hidup kita di dunia. Di alam barzah, alam kubur kita, mereka mengirimkan doa-doa terbaik sehingga makam kita yang gelap gulita menjadi terang benderang ketika kita tempati di alam barzah kita. Di alam barzah pula dengan doa-doa terbaik, lantunan ayat baca Al-Quran anak-anak kita, kecintaan pada Palestina untuk pembebasannya, dijadikan makam kita menjadi aromanya wangi semerbak karena kiriman doa mereka membuat jasad kita yang terurai dari belatung tanah menjadi aroma wangi semerbak. Kemudian juga dijadikan kita menjadi tempat makam kita luas melebar, alas tidur kita empuk nyaman karena kiriman doa anak-anak kita, sehingga kelak dengan kiriman doa terbaik dari generasi kita yang menginginkan cita-cita mulianya hidup bermartabat dengan Al-Quran, mati terhormat dan membela ayat Allah Ta'ala Baitul Maqdis di antaranya. Nanti kelak di akhirat kita dilayakkan menempati istana surga Allah Ta'ala insyaallah. Amin Allahumma amin. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana muqimas shalah Rabbana hab lana muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al hubbaka wa hubba rasulika wa hubbal amali bidinika ahabul amal ila qulubina ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Palestin. Allahumma arzuqna salatan fil aqsa qabla al mamat. Allahumma arzuqna salatan fil aqsa qabla al mamat. Allahumma arzuqna salatan fil aqsa qabla al mamat ya rabbal alamin.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna 'ala tauhid wa 'ala iman wa 'ala istiqamah. Allahumma ij'alna 'ala tauhid wa 'ala iman wa 'ala istiqamah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.